Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Tubagus Imam Ibrahim itu bukan Tubagus. Kenapa bukan Tubagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Ya mungkin keturunan Nabi Ibrahim itu berarti cuma J1, J2R. Yang lain nggak mungkin. L nggak mungkin. Tinggal yang R itu kayak Ahmad Romli, Imam Ibrahim. Ini lebih tajam lagi. Ini Pak Dr. Sugeng itu mengulas kembali, walaupun judulnya itu sebetulnya mempertanyakan Said Qori, mungkin nggak dia keturunan Rasulullah, kan begitu. Dan di sini trackingnya tajam ya. Jadi diambil dari yang paling tinggi, yaitu dari Nabi Ibrahim. Karena untuk menjadi keturunan Rasulullah itu pasti dia keturunan Nabi Ibrahim. Tidak mungkin jadi keturunan Rasulullah tanpa menjadi keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim menurunkan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim. Kalau keturunan bawahnya mesti keturunan atasnya juga, kan begitu. Ya, sama dengan kalau kamu yakin Wali Songo keturunan Nabi, maka keturunan Wali Songo ya keturunan Nabi juga. Nabi Ibrahimnya sebagai Nabi, sebagai Wali Songo itu sebagai Nabi Muhammadnya, Nabi Muhammadnya sebagai Nabi Ibrahim. Jadi kalau sudah keturunan Nabi Muhammad, pasti keturunan Nabi Ibrahim. Tapi tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi Muhammad. Karena bisa jadi lewat yang jalur Nabi Ishak, kan begitu. Setelah di tracking dari atas, katanya, dengan pembacaan yang dilihat di Irak dan di Arab gitu ya. Kalau di Irak itu, L itu sedikit sekali, 1%. Jadi kayaknya tidak mungkin itu penduduk asli, pasti pendatang. Kira-kira kan begitu kalau kita simak luasnya. Artinya L itu tidak mungkin keturunan Nabi Ibrahim. Begitu juga O, karena tidak ada di situ. Di Arab juga L dan juga O itu tidak ada. Kenapa dibilang tidak ada? Karena yang ada, kata Dr. Sugeng ini, hanya 3 itu. Maksudnya yang ada itu yang signifikan, yang 40%, 30%. Artinya yang memang basisnya di situlah. J1, J2, dan R. Saya kira Dr. Sugeng ini sangat fair ya ketika bicara tentang R itu. Bukan masalah hanya karena Tubagus Imam Ibrahim R, tapi kan walaupun nyebutnya Romli itu ya Gus Rumel kan katanya R. Jadi berarti di sini fair ya. Fairnya maksudnya nggak karena berseteru lalu dibatalkan. Tidak berseteru pun ternyata ya tetap maksudnya walaupun berseteru tetap kalau memang R ya mungkin, bahasanya mungkin keturunan Nabi Ibrahim. Kalau sudah mungkin keturunan Nabi Ibrahim, maka sangat mungkin juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara selain yang 3, selain J1, selain J2, selain R, ini namanya kan sudah membatasi, Pak. Sudah 3, yang lain tidak mungkin sudah. Ya apapun dari A sampai Z, ya O termasuk. Walaupun Pak Sugeng di sini nggak nyebut tentang O karena fokus tentang L. Tapi lazimul qaulnya, konsekuensi dari ucapannya, ketika menafikan L, dia juga mengisbat cuma 3. R, J1, J2. Berarti ya seperti Gus Fuad, ya orang-orang yang sudah memproklamirkan hasil DNA-nya. O, ya tidak mungkin. Said Qori, ya tidak mungkin. Kan begitu saja. Ya kalau dibaca di Family Tree katanya kan banyak di situ yang Terawali Songo yang O begitu ya, yang haplo O itu tidak mungkin. Jangankan ke Nabi Muhammad, ke Ibrahim saja tidak mungkin. Berarti sama dengan G, sama dengan Ba'alawi, kan begitu kira-kira ya. Sama-sama tidak mungkin. Nah, kalau begitu berarti yang sah lah atau yang mungkin saja itu ya yang selain J1 dan J2 yaitu ya R ya. Kalau R tidak mungkin, begitu juga O tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena bukan termasuk yang 3. Apa yang 3? Yaitu tadi J1, J2 dan R ya. Setelah ditelaah penyebarannya itu loh. Di Irak banyak, di Arab banyak. Ya mungkin karena dulu Nabi Ibrahim dianggap basis keturunannya di situ. Apalagi kalau banyak di Arab berarti basis keturunan Nabi Muhammad kan awal-awalnya di Arab.
Kalau sebaran haplonya nggak pernah ada di Arab, bagaimana bisa menjadi keturunan Nabi? Mungkin begitu ya, wallahu alam, saya tidak paham betul. Saya bukan pakar DNA, nggak ngerti. Cuman saya akan mengulas apa yang disampaikan Pak Dr. Sugeng itu. Kalau masalah menolak O sebagai zuriat Nabi sudah berulang-ulang Pak Sugeng mengatakan itu. Di konten saya sebelumnya, di konten Pak Sugeng juga sudah sejak dulu itu. Kalau O itu ngawur. Walaupun misalnya mutasinya kodenya sama ya, sama dengan mutasi J1, tapi binnya berbeda. Masa mutasinya atau usia mutasinya berbeda. Yang satunya 5.000 tahun, yang satunya 35.000 tahun. Artinya sama-sama Sugeng misalnya, tapi yang ini bin, siapa tadi contohnya, bin Maman, satunya bin Mukidi. Jangan gara-gara hanya atas nama Sugeng lalu sama, katanya tidak boleh. Bahkan sangat keras Pak Sugeng itu bilang, jangan mengaku kakek orang, berarti menuduh neneknya berzina, gitu. Itu keras sekali. Jadi bukan hanya Said Qori yang dijelaskan tidak mungkin, tapi jelas juga tentang yang haplo O ya. Saya selalu bilang Terah Wali Songo yang haplo O. Kenapa? Karena kan ada yang bilang ada Terah Wali Songo yang J1, walaupun kita belum pernah mendengar itu. Yang kita dengarkan yang haplo O. Orang yang masyhur misalnya Gus Fuad kan Terah Wali Songo. Sudah tes DNA, sudah diproklamirkan. Oh, hasilnya ada juga yang katanya 60 ya. Ada juga di family tree itu. Itu yang saya maksud, yang OO itu ya. Kalau misalnya ada Terah Wali Songo yang J1 atau apa, wallahu alam. Kita kan belum pernah lihat itu. Apakah ada? Bisa jadi ada. Bisa jadi tidak ada ya. Itu bisa jadi, semuanya bisa jadi kalau masalah itu. Sebetulnya ini juga bukan akliyat ya. Artinya bukan akliyat itu bahasanya mungkin dan tidak mungkin saja, itu mungkin secara adi saja, secara statistik gitu ya. Bukan mustahil, bukan mungkin jawaz akli dan mustahil akli, bukan ke situ. Artinya ya ini dari sudut pandang tes DNA dan dari sudut pandang pemahamannya Pak Dr. Sugeng Sugiharto, kan begitu ya. Walaupun kalau kita bicara lebih luas tentang nasab itu, kayaknya di Indonesia ini yang heboh sekali ya. Kalau nasab di tracking dengan DNA gitu. Kayaknya kalau kita lihat sada-sada yang lain kayaknya wallahu alam ya. Apakah disebut Sayyid kalau sudah punya sertifikat tes DNA J1 atau apa, kan banyak yang komentar begitu. Cuma ya apa pentingnya orang berkomentar, kan cuma asal-asalan. Jangan sama dengan berkomentar Mufti Yaman ngebatalin Ba'alawi, kan banyak komentar begitu. Makamnya Ahmad ada di Irak, kan banyak komentar begitu. Maimun Al-Qaddah lah, kan sama itu, sejenis itulah. Orang yang asal ngomong aja kan, oh di Arab Saudi itu nggak boleh ngaku Sayyid kalau nggak ada tes haplonya. Mana ada begitu. Said Alwi Al-Maliki itu ya Sayyid aja, nggak pernah ada orang tahu apa tes DNA-nya apa, nggak pernah ada begitu. Jadi kalau kita waras sih ya nggak termakan dengan hal-hal seperti ini gitu. Cuma yang jelas kalau kamu bawa-bawa DNA ya konsekuensinya begitu gitu loh. Nggak hanya Ba'alawi yang kena ya. Terah Wali Songo juga yang dan agak repot itu, gimana kalau orang yang merasa paling sahih sebagai Terah Wali Songo punya manuskripnya, dia yang menjaga nasabnya Wali Songo misalnya, dia yang punya naskah-naskah tua, ternyata ya mungkin ada solusi seperti punya Gus Hasan itu hasil mutasi tapi ditepis. Enggak, senep mutasinya mungkin sama tapi ya tetap lain, binnya lain, jadi tetap ngawur ya. Jadi siapa yang benar itu? Ya bagi saya semuanya mungkin saja keturunan Nabi, mungkin saja tidak. Ya itu menjadi urusan mereka lah ya. Apalagi sampai kepada dosa, harus bertaubat kalau mempercayai haplonya bukan J1, kok percaya itu durian Nabi, harus bertaubat. Itu madhabnya Keimat ya. Ya Keimat siapa kan begitu. Masa kita urusan agama sepenting ini dipasrahkan ikut kepada Keimat ya, kayak nggak ada orang lain lagi. Kan sesederhana itu sebetulnya kan. Ya kalau dalam masalah tidak penting, misalnya kamu tentang mau milih ini masak pakai kunyit atau pakai jahe, ya bebas pakai kunyit ya, kalau nggak enak ya ganti jahe besoknya, nggak mengganggu apa-apa juga. Ya boleh lah kamu asal tanya sama tukang cangkul, sama tukang sayur, sama tukang ledeng, nanya ini bagusan pakai jahe apa pakai ini pakai kunyit, bebas kalau itu. Ini ngiris bawang bentuknya segitiga apa kotak,
Kalau masalah itu kamu bebas lah ikut siapa aja. Ikut pohon cabe kalau dia bisa ngomong boleh. Tapi kalau dalam masalah penting kamu ngebatalin nasab orang. Masa ikut orang-orang seperti itu? Kayak nggak ada yang lain gitu. Kayak kita krisis banget gitu. Kayak ilmu ini ilmu yang baru dan baru muncul satu orang ini yang paling top. Nah, itu kita nggak waras kalau begitu. Kita kan ngerti kalau ilmu itu ngambil dari siapa kan ngerti. Setiap ilmu itu kan ada pakarnya, ya. Ada juga makarnya, kan begitu. Ya kalau pakar itu kan ahli, kalau makar itu nggak ahli tapi sok-sok ahli, itu namanya makar. Sama dengan mandi mungkin ya, makan, jadi melakukan pakar gitu ya. Ya tapi kalau bagi kamu Kimat itu pakar ya silahkan lah ya. Kita nanti bertanggung jawab masing-masing lah. Cuma kalau ditelaah lagi-lagi oke lah misalnya secara statistik itu. Masa ya satu orang ini ngelawan semuanya jadi dia yang benar. Yang bener aja dong. Rugi dong. Gitu ya. Allahumma